Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila Imam Ibni Majah rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumih wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Babun fi fadlil Jumu'ah, bab tentang kelebihan hari Jumat. Wabillahi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Yahya bin Abi Bukairin qala hadatsana Zuhair bin Muhammad an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Abdurrahman bin Yazid al-Ansari an Abi Layla bin Abdul Mudhir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu segala hari. Wa a'zumuha indallah, yang paling agungnya hari, yang paling agungnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan dianya hari Jumat, a'zamu, lebih agung, indallah, di sisi Allah, daripada hari Adha, daripada lebaran Idul Adha dan hari Idul Fitri. Berarti penghormatan yang mesti kita berikan kepada hari Jumat melebihi penghormatan persiapan seperti kita datang ke Idul Fitri. Ke Idul Fitri seperti apa? Baju baru, sendal baru, sejadah juga baru, mukena baru, pakai parfum, semangat, mandi, Masya Allah. Pokoknya tidak ada hari yang lebih ceria seseorang melakukan sholat melainkan hari Idul Fitri. Maka hari Jumat harusnya lebih daripada itu, karena menurut Allah hari Jumat lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Fihi khamsu khilal, pada hari Jumat ada 5 perkara. Pertama, khalaqallahu fihi Adam, menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat tersebut akan Nabi Adam. Wa ahbatallahu, dan menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahbata, menurunkan oleh Allah, fihi, pada hari Jumat tersebut akan Nabi Adam ke bumi. Penurunan dari surga ke bumi itu bukan perkara hina. Kenapa? Karena memang tujuan penciptaan Nabi Adam adalah untuk memimpin di bumi. Berarti penurunan dari surga ke bumi dilakukan pada hari Jumat, maknanya adalah Nabi Adam mendapatkan pelantikan pertama menjadi pemimpin di muka bumi pada hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adam, pada hari Jumat itu juga telah mewafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Adam. Mati juga tidak semuanya kehinaan. Mati bagi para anbiya ini merupakan kemuliaan karena kembali kepada Allah. Wa fihi, pada hari Jumat tersebut, sa'ah, ada waktu, la yas'alullaha fihal abdu, tidaklah meminta pada waktu tersebut oleh seorang hamba akan sesuatu apa saja, karena digunakan dengan kalimat nakirah bertanwin. Syai'an, apa saja yang diminta tepat pada waktu tersebut, illa a'tahu, kecuali memberikan ia Allah akannya seseorang yang meminta, akannya hamba, dengan catatan ma lam yas'al haraman, selama dia tidak meminta perkara haram. Wa fihi,
pada hari Jumat tersebut taqumus sa'ah, terjadilah kiamat. Dan hari Jumat berarti hari kemuliaan. Maka pada hari kiamat pun terjadi pada hari Jumat. Di mana letak kemuliaan pada hari kiamat? Hari itu kan hari yang besar. Di sana terletak berawalnya kehidupan akhirat. Lagi pula yang kiamat itu tidak terjadi kepada orang yang beriman. Kiamat tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang beriman. Tidak akan berdiri, tidak akan terjadi kiamat selagi ada orang mengatakan Allah, Allah. Kalau tidak ada lagi yang beriman, maka terjadilah kiamat. Berarti kiamat itu menutup kehidupan dunia dan kejadiannya dialami oleh orang kafir, bertanda sudah bermula kehidupan akhirat. Itu juga satu kemuliaan. Ma min malakin muqarrabin, tidaklah dari malaikat muqarrab, malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala sama'in, tidak juga langit, wala ardin, tidak juga bumi, wala riyahin, tidak juga angin, wala jibal, tidak juga gunung, wala bahar, tidak juga laut, melainkan wahunna, mereka semuanya itu malakin muqarrabin sama'in ardin riyahin jibalin bahrin yusfiqna, mereka takut dari hari Jumat. Mereka takut, mereka ketakutan di hari Jumat. Kenapa mereka takut? Jangan-jangan sudah terjadi kiamat. Gunung-gunung ketakutan, bumi ketakutan, langit, laut ketakutan, semua yang ada di muka bumi terhadap hewan dan binatang-binatang lainnya itu takut pada hari Jumat. Karena mereka dalam kondisi takut, dalam kondisi sedih, maka kita pun tidak boleh terlalu bergembira pada hari tersebut. Tanamkan juga rasa takut, rasa khusyuk, taat beribadah kepada Allah, karena suasananya mendukung sekali. Kita berada di lingkungan orang-orang yang takut kepada Allah. Aspal yang kita lewati dalam keadaan takut, kita lewat juga dalam kondisi takut, maka ada senyawa di situ, satu rohani. Pergi ke masjid, tu malaikat dah masuk di masjid dalam keadaan takut. Dan lihat pagi-pagi siapa yang datang ni, dia juga kayak orang yang takut. Tapi sekiranya kalau hari Jumat dijadikan wadah untuk bermain, bergurau, berolahraga, maka mereka akan dipandang sinis, dipandang rendah oleh alam lingkungan. Kata lapangan bola, kurang ajarnya dia. Kita takut dia masih teriak-teriak, sambar petir kau ntar. Nah, banyak semuanya mengutuk. Bagaimana kira-kira kondisi suasana ketika kita sedih, ketika kita takut, kawan masih bercanda. Untuk bayangkan, kita takut dia masih bercanda. Bawa mobil nih, hampir jatuh nih, dia masih bergurau deh, masih belum kencang tuh. Ambil kepalanya dihantukkan ke dinding tuh, biar kencang rasanya. Ini yang kencang kamu. Kenapa sampai emosi begitu dia? Karena dia kondisi takut, tapi dia masih diajak bergurau oleh orang lain. Nah, ketika suasana lingkungan alam sekitar kita dalam keadaan takut, maka kita pun ikut khusyuk dan takut. Maka pada saat itu baru kita dikenal dengan sebutan baik di kalangan para malaikat. Hadis وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن الأشعث الصنعاني عن سيدنا عوف بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم, sesungguhnya di antara yang terbaik, min tabaid, di antara yang terbaik ayyamikum,
hari-hari kalian adalah yaumal jumu'ah, hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu, pada hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi nafkhatu, pada hari Jumat itu akan ditiup sangkakala. Wa fihi saqqatu, pada hari Jumat itu akan terjadi suara yang mengejutkan manusia. Saqqa, teriakan. Pada teriakan itu manusia terkejut semuanya. Fa'aksiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah oleh kalian kepada saya dari berselawat pada hari Jumat. Fa inna salatakum, maka sesungguhnya salawat kalian ma'rudatun alayya, diperlihatkan kepadaku. Faqala rajul, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, kaifa tu'radu, bagaimana diperlihatkan salatuna, selawat kami, alaika, kepadamu, wa qad aramta, sungguh engkau telah hancur, yakni balita, engkau sudah hancur dalam tanah. Engkau meninggal dunia, engkau dikuburkan, lalu engkau dimakan oleh cacing, kemudian hancur semuanya, tulang menulang jadi abu. Kalaupun kami berselawat, bagaimana bisa selawat itu dinampakkan kepadamu ketika kamu sudah hancur? Berkatalah Nabi SAW, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jalla qad harrama, sungguh telah mengharamkan, alal ardi, ke bumi, antakula ajsadal anbiya, bahwa ia memakan jasad para nabi. Jadi bumi sudah dilarang oleh Allah untuk memakan jasad para anbiya. Dari para anbiya alaihissalatu wassalam, mereka tidak dimakan cacing, mereka tidak hancur di tanah, mereka seperti sedia kala. Jadi ketika terjadi banjir di Uhud, itu sempat menyingkap makam daripada Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, maka diceritakan Sayyidina Hamzah ditemukan segar bugar seperti sedia kala dia meninggal. Lukanya masih mengeluarkan darah segar. Ini orang syahid, bagaimana dengan para nabi, bagaimana juga dengan Nabi SAW. Nah, maka Nabi itu hidup di dalam kuburnya. Maka kalau dikatakan boleh bertawasul dengan Nabi SAW ketika masih hidup, kalau sudah meninggal tidak boleh lagi. Maka para ulama-ulama ahli sunnah pecinta Nabi menjawab atas bantahan atau statement hukum yang diberikan oleh Salafi tersebut. Mereka katakan, bagi kami Nabi itu hidup selalu dalam hati kami. Nah, hadis. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Salam al-Adani qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Ala an Abi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu ila al-jumu'ah, Jumat ke Jumat yang lain, satu Jumat ke Jumat yang lain, kafaratun, itu menghapuskan ma bainahuma, dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Ma lam tusal kabairu, selama tidak dilakukan dosa-dosa besar, selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Jadi dengan keberkahan sholat Jumat itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil seminggu yang lalu. Lalu dia sholat Jumat lagi, hapus lagi dosa satu minggu yang lalu. Sehingga ketika pulang dari sholat Jumat, dia tidak ada lagi punya dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan keberkahan amal, harus dengan taubat nasuha. Babu majaa fil ghusli yaumal jum'ah, bab tentang mandi pada hari Jumat. Naam. Wa bina qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an al-Auza'i qala hadatsana Al-Hasan ibn Atiyah qala hadatsani Abu al-Ash'ath qala hadatsani Sayyidina Aus bin Aus at-Taqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala
Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ghassala, siapa saja yang memandikan yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, waghtasala, dan dia mandi. Di hadisnya ghassala, memandikan pada hari Jumat, waghtasala, dan dia mandi, wa bakkara, dan dia memagikan. Arti memagikan itu artinya memotivasi orang-orang berangkat di pagi hari, wa batabkara, dan dia berangkat di pagi hari, wa masya, dan dia berjalan, walam yarkab, dan tidak berkendaraan, wadana minal imam, dia mendekat ke imam, duduknya dekatnya ke mimbar, pastama'a, lalu dia mendengarkan, bukan mengantuk dan tidur, walam yalghu, dan dia tidak melakukan perkara sia-sia, tidak menyalakan handphone atau tidak memain-mainkan permainan. Kana lahu, niscaya ada baginya seseorang, bikulli khatwatin, dengan setiap satu langkah, amalu sanatin, pahala 1 tahun, ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala puasanya dan pahala salat malamnya. Ini yang diriwayatkan kemarin oleh Syekh. Nah, ini mana Abi dapat hadis itu ya? Pikir-pikir saya. Jumpa. Ternyata sudah dibaca, nggak ingat lagi. Nah, begitulah ilmu itu, perlu dibaca terus. Bagaimana kira-kira menurut pendapat antum, selesai dia tamat belajar, kitab masuk lemari, kemudian dia pergi ke mana kemari, tak tahu lagi dengan kitab. Apa yang ada? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ilmu itu nggak hidup. Nah, ilmu hidupnya ada beginilah nih. Pagi, siang, malam baca kitab. Sampai lama-lama bentuk kitab. Bentuk kitab nih. Dia tuh nampak kitab. Pokoknya saya lihat kamu, saya nampak kitab lah. Karena identik sama kitab. Sampai namanya Safirullah Kitab. Gitu. Johan mana? Johan Cendol. Kau kasih nama Johan Cendol dia? Karena hari-hari kau nampak dia, pasti nampak cendol. Kau nampak cendol, ingat dia. Nah, kalau kita enggak, kitab. Nah, di sini man ghassala, memandikan pada hari Jumat. Nah, memandikan ini ada 2 makna insan. Satu, dia mandikan kawannya. Nah, atau dia mandikan istrinya. Yang kedua, dia enggak mandikan istrinya, dia buat istrinya mandi. Mana caranya kira-kira Rifki? Sama dengan kita fikih yang kita baca tadi. Wa sannu fihi fi yaumil jumu'ah wa lailatiha. Nah, itu maknanya. Waghtasala, dan dia juga mandi. Dan dia motivasi orang berangkat pagi-pagi, dia berangkat pagi-pagi. Dia berjalan kaki, tidak pakai pengendaraan, lalu duduk dekat dengan mimbar. Dia dengarkan khutbah, dia enggak buat perkara sia-sia. Maka setiap langkah yang dia langkahkan itu dapat pahala 1 tahun. Pahala apanya? Pahala solat sepanjang malam, puasa sepanjang siang. Itu 1 langkah itu. Dari Ittihad ke sana, sini ke Ittihad berapa langkah? Anda dihitung? 2000 langkah. Lebih 2000 langkah, insyaallah. 2000 langkah. Itu langkah Ibnu ya.
Langkah biasa. Nah, 2000 langkah berarti sekali pergi salat Jumat itu sudah sama dengan 2000 tahun ibadah. Masya Allah. Berarti sebulan 8000, setahun 80.000. Masya Allah, 80.000 tahun dapat pahala solat sama puasa. Tak tertandingi itu. Bisa kalah kita nih. Kalah kita itu. Hasan Nabi mirip wali itu, makin lama tu sampai mirip wali. Nah, hadis. Yang pahala yang seperti begini, apa mesti syarat-syarat ini lengkap semuanya? Kalau di sini secara zahir hadis tu masih lengkap semuanya. Tapi kan di sana ada bahasa fattaqullaha mastata'tum, mentaati Allah sesuai dengan kemampuan. Ya, mentaati Allah sesuai dengan kemampuan. Secara zahir memang lengkapi syaratnya. Itu kan bagi yang cukup syaratnya. Bagi yang tidak cukup syaratnya enggak mesti dilengkapi. Oke. Nah, cukup. وبين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن ابي اسحاق عن نافع عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر. Nabi SAW menyampaikan di atas mimbar. Ini menunjukkan penekanan, itu menunjukkan lebih penting karena disampaikan di atas mimbar, man atal jumu'ah falyagtasil. Siapa saja yang mendatangi solat Jumat maka hendaklah dia mandi. Hendaklah dia mandi. Dan sampai pagi solat Jumat enggak mandi. Kenapa kamu enggak mandi? Kambing aja enggak mandi mahal. Itu rumusnya. Kita bukan kambing. Ya apalagi saya manusia. Kambing saja, hewan enggak perlu mandi mahal juga. Apalagi manusia enggak perlu mandi. Ini bukan urusan dengan kambing, tapi urusannya adalah dengan sunnah Nabi. Seperti kita fikih yang kita bahas, sunnah mandi, setelah mandi langsung berangkat, bukan mandi lalu tidur lalu berangkat Jumat. Nah, mandi dulu deh, sudah mandi baru tidur, mau berangkat Jumat. Itu kurang afdal. Afdalnya tidur, mandi baru berangkat Jumat. Sebetulnya sunnahnya enggak ada sunnah tidur pagi. Tapi kita ada coba kalau enggak tidur pagi, enggak terdengar itu khutbah. Nah, khutbah enggak terdengar. Alhamdulillah kalau khutbahnya itu jelek, enggak terdengar, alhamdulillah. Nah, seperti khutbah yang di Barus itu. Bukan di Barus, mana? Purba. Nah, itu kalau kayak gitu bagus saat tidur. Hati enggak kotor jadi. Jadi kalau saya hari itu terbangun, Masya Allah, lumayan juga sih. Tinggal di kampung orang nggak jadi. Hadis. وبه قال حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ah." Mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib terhadap setiap orang yang balik berakal. Setiap orang yang balik muhtalim. Hadis babu majaa fi rukhsati fi dzalik, bab keringanan dalam hal demikian. Artinya keringanan tidak mandi. Keringanan untuk tidak mandi.
Hadis. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, siapa saja yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia baguskan wuduknya, summa atal jumu'ata, kemudian dia mendatangi salat Jumat. Nah, Nabi katakan berwuduk di sini, tidak mandi. Berarti kalau darurat enggak bisa mandi, air habis misalnya, atau dalam perjalanan enggak sempat mandi, man tawaddaa, siapa saja yang berwuduk lalu dia baguskan wuduknya, kemudian dia datang salat Jumat, fadana, lalu dia mendekat, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, dan dia mendengarkan, wadana wa ansata, dia mendekat dan diam tapi enggak dengar, tu enggak masuk. Dia mendekat dan dengar, diam dan dengar, ghufira lahu, diampunkan baginya seseorang, ma bainahu, dosa antaranya seseorang, wa bainal jumu'atil ukhra, dan di antara Jumat yang lain, wa ziyadatu salasati ayyam, kemudian ditambah 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, siapa saja yang menyentuh kerikil maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Maka ketika khutbah disampaikan, pastikan handphone sudah mati. Kalau sekiranya handphonenya berbunyi lalu dia matikan tombolnya, dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Oh, kalau begitu enggak usah matikan, itu telah melakukan dosa besar. Nah, mendingan dia matikan, dapat dia minimal kesalahan Jumatnya tidak dapat pahala sempurna. Tapi kalau dibiarkan berdering, itu lebih sia-sia lagi, karena telah mengganggu orang-orang yang hadir itu untuk mendengarkan khutbah. Jadi diutamakan untuk dipastikan handphone itu mati, tidak ada sinyal, kemudian tidak ada sinyal, kadang-kadang ada alarm. Nah, berbunyi alarm dia salat zuhur dia, nggak ada sinyalnya, dan dimatikan. Tapi alarm bangun zuhur biasa itu bunyi pas khatib naik mimbar, itu juga termasuk. Maka handphone ditinggalkan, kalau ditinggalkan hilang, matikan. Nah, copot baterainya. Saya hadir pengajian di Malaysia, daurah hari itu. Saya ikut pengajian daurah di Kelantan. Kemudian handphone ke bawah pengajian, ini alarmnya udah mati atau belum nih, tinggal buka, copot baterainya. Itu lebih nyaman. Jika bawa handphone nggak dicabut baterainya, jangan-jangan bunyi-bunyi alarm kadang-kadang. Ini bikin suasana mengganggu pengajian. Nah, hadis. Apabila qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Yazid bin Harun qala ban Isma'il bin Muslim al-Makki an Yazid al-Qarashi an Sayyidina al-Qarashi an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa yaumal jumu'ah, siapa saja yang berwuduk pada hari Jumat, siapa saja yang berwuduk pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dengannya dan dah bagus, maka dengannya dan dah bagus. Kalau bahasa kitanya, yang wuduk hari Jumat, alhamdulillah lah, itu fabiha wa ni'mat, maka dengannya dan dah bagus. Yujzi'u anhul faridah, mencukupi untuknya oleh fardu, mencukupi untuknya oleh fardu. Wa manigtasala fal ghuslu afdalu, siapa saja yang mandi maka mandi lebih baik. Nah, karena ada hadis yang seperti ini, maka ulama Syafi'iyah mengatakan mandi Jumat itu adalah sunat muakkad, tidak sampai pada tahap wajib.
Itulah definisi hadis ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Maka ditafsirkan dengan rukhsah setelahnya, dua hadis rukhsah, sehingga dikatakan mandi Jumat tidak sampai kepada tahap wajib. Babu majaa fit tahjir ilal jumu'ah, bab berangkat berpagi-pagi hadir salat Jumat. Bab berangkat berpagi-pagi hadir salat Jumat, seperti yang kita baca dalam fikih tadi pagi. Nah, وبه قال حدثنا هشام بن عمرو وسهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul jumu'ah, apabila telah tiba hari Jumat, kana ala kulli babin, niscaya terdapat di atas setiap pintu, terdapat di atas setiap pintu, min abwabil masjid, dari pintu-pintu satu masjid. Artinya dari pintu-pintu masjid, malaikatun, malaikat. Jadi setiap pintu itu ada malaikat. Pintu mana saja kita masuk ke dalam masjid pelaksanaan Jumat, maka di sana kita akan jumpa dengan malaikat. Ngapain mereka? Yaktubunan nas, mereka menulis akan orang-orang ala qadri manazilihim, sesuai dengan kadar kedudukan mereka. Sesuai dengan kadar kedudukan mereka. Kedudukan di sini artinya kedudukan di dalam kedatangan. Nah, ada buku tamu di situ. Walaupun penerima tamunya itu ramai karena pintu masjid ramai, tapi mereka akurat dalam menulis. Di pintu utara misalnya ada malaikat di situ. Yang kali pertama masuk Muhammad Toha, masuk jam 10, nilainya kambing misalnya. Kemudian ada setelahnya itu Doni, masuk jam 12.15, nilainya telur puyuh, tulis itu semua. Maka orang-orang yang datang setelah khatib naik mimbar, namanya enggak ada di buku catatan karena tidak terdaftar. Bagaimana cara menulis oleh mereka? Al-awwala fal-awwala, yang pertama lalu yang pertama. Pertama datang lalu yang pertama datang. Fa idza kharajal imamu, apabila telah keluarlah imam. Keluar imam dari mana? Keluar imam dari mana? Dari kamar imam. Tawawus suhuf, mereka akan lipat lembaran-lembaran tersebut. Mereka akan lipat, arti lipat ini ditutup lembaran-lembaran catatan. Wastama'ul khutbah, dan mereka mendengarkan khutbah. Fal muhajjiru ila shalah, maka orang yang berangkat pagi-pagi untuk salat Jumat, kal muhdi badana, seperti orang menghadiahkan hadiah. Dimaksud di sini adalah hadiah ke tanah haram. Kalau ada bahasa hadiah yang dimaksudkan adalah hewan, itu artinya hadiah untuk tanah haram. Berarti dia telah memberikan hadiah untuk tanah haram 1 ekor onta. Sumalladzina yali, kemudian orang, sumalladzi yali, kemudian orang setelahnya, sama dengan menghadiahkan seekor sapi. Kemudian orang setelahnya sama menghadiahkan seekor kibas. Sehingga Nabi menyebut dajajah, ayam jantan, kemudian baydata, telur.
Menambah oleh Imam Syahal di dalam hadis beliau, faman jaa ba'da dzalik, siapa saja yang datang setelah itu, setelah dilipat, setelah 6 saat, fa inna ma yaji'u, maka hanya saja dia datang dengan hak ila salati, untuk salat. Nah, itu hak salat baru, hanya kedatangan untuk salat saja. Maka dia tidak ditulis mendapatkan hadiah pengorbanan, karena dia memang tidak berkorban. Nah, hadis. Wabillahi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Waqi' an Sa'id bin Bashir an Qatadah an Al-Hasan an Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba mathal al-jum'ah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam daraba, membikin perumpamaan, masalal jumu'ah, perumpamaan Jumat. Daraba masalal jumu'ah, membikin perumpamaan, yaitu perumpamaan Jumat, kemudian tabkir, berangkat pagi-pagi, seperti perumpamaan nahiril badanah, orang yang menahar. Nahar itu artinya menusuk di leher onta untuk dikorbankan, artinya menyembelih. Bahasa kitanya menyembelih, tapi dalam bahasa Arab yang disembelih itu adalah selain onta. Tapi kalau onta namanya dinahar. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, di nahar itu dimasukkan pisau di urat leher antara hulkum dan batang leher, tusuk, kemudian tarik. Nah, dia sembelihnya di dalam, tusuk, tarik. Karena leher unta itu panjang. Nah, saking panjangnya itu kita bisa geser-geser itu pembuluh nafas sama pembuluh makanan. Masukkan pisau situ, tarik. Jadi kalau di luar, mana itu untaiannya itu, untaian lehernya itu. Nah, itu yang bikin susah menyembelihnya. Sapi juga sama itu, panjang untaian lehernya, sapi Bali itu. Mau disembelih, terpaksa pegang tuh lehernya selebar 30 cm itu, buka gitu dulu, worok itu, jauh baru sampai ke sini. Kambing kan dekat, maka perlu dipegang itu, ininya dipegang. Kalau nggak dipegang, nggak kena. Ayam saya nggak kena. Saya sembelih ayam, nggak dipegang lehernya, borok saja. Selesai mati dilihat belum putus, tengahnya baru putus. Akhirnya dikubur ayamnya. Nggak bisa dimakan. Udah dibeli, udah ada sembelih, pas mati dicek, ternyata nggak putus semuanya, dikubur, jadi bangkai. Jadi pegang dulu, kisahkan gitu, buruk baru putus dia. Lebih baik putus kepala daripada ragu-ragu. Tapi karena unta tuh lehernya panjang, kemudian kulit lehernya itu lebar, kendor gitu, maka kita masukkan saja di sini ya, lepas. Bagus lagi kalau sampai yang runcing tuh, apa namanya itu, di sini dipasang tuh, pencelurit, probit, kerambit, dan kerambi, kerambit. Itu senjata siapa? Minang, Jawa, Minang, Aceh rencong, Jawa keris, Madura celurit, Betawi golok, Kalimantan mandau, Padang ladiang.
Padahal semuanya sama itu bahannya. Maka disebut dengan nahir. Kanahir Baqarah. Oh, ternyata Nabi menyamakan bahasanya sama dengan menahar Baqarah, sama dengan menahar kambing, summa zakarat dajajah. Kemudian Nabi sebutkan ayam jantan. Hadis. ومن قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة قال خرجت مع عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Diriwayatkan daripada Imam Alqamah, kata beliau, saya keluar bersama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk salat Jumat. Fawajada salasatan, lalu dia menemukan 3 orang. Waqad sabaquhu, sungguh mereka mendahului akannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pergi salat Jumat, berangkat, saya ikut di situ. Ketika buka pintu, ternyata di masjid sudah ada 3 orang yang mendahului beliau. Masya Allah. Apa kata beliau? Rabi'u arba'ah, nomor 4 saya. Rabi'u arba'ah, nomor 4 dari 4 orang. Saya orang yang nomor 4. Wa ma rabi'u arba'atin biba'id, tidaklah orang yang nomor 4 dari 4 itu dengan jauh. Kata beliau, enggak terlalu jauh lah. Orang nomor 4 dari 4 orang itu enggak jauh. Ranking berapa sekolah di kelas? Ranking 4, 10 besar. Jadi kata beliau, kalau nomor 4 itu enggak terlalu jauh lah, kecuali nomor masjid dia, itu baru jauh. Pokoknya sejak dia datang ke masjid itu enggak ada lagi orang datang. Dia paling terlambat. Itu memang jauh sekali itu. Ini sami'tu, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia, yajlisuna, mereka akan duduk, minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala qadri rawahihim ilal jumu'at, sesuai dengan kadar keberangkatan mereka ke salat Jumat. Sesuai dengan kadar keberangkatan mereka ke salat Jumat. Itu urutan duduknya. Dari Allah ini, majelis mahkamah Allah, kemudian duduk setelahnya di dekatnya, yaitu orang-orang sesuai dengan keberangkatannya hari Jumat. Kalau menonton bola itu, dia milih yang di depan, lebih mahal. Nampak itu bulu kaki pemain, itu mahal tempat duduk. Kalau dia jauh, beli tiket juga, tapi enggak terlalu mahal tiketnya. Kursi berapa? Paling belakang, paling atas sekali. Beli tiket tapi enggak mahal. Dan gratis itu kalau nonton live TV. Modal colok aja keluar gambar. Jadi dia tidak mendapatkan posisi, dia tidak mendapatkan kedekatan dengan Allah kalau berangkat Jumatnya lambat-lambat. Al-awwal, yang pertama dulu, yang pertama datang nih. Wasani, ini yang kedua. Wasalis, baru yang ketiga. Kemudian beliau katakan Rabi'u arba'ah, baru saya nomor 4 nanti. Wa ma Rabi'u arba'ah biba'id, tidaklah orang nomor 4 dari 4 orang itu jauh. Enggak jauh lah itu. Nah, saya dapat giliran nomor 4. Yang giliran nomor 20 saja itu udah jauh. Antri nukar uang misalnya,
antri ke teler tuh. Kita mengadukan sesuatu ke teler, kita dapat antrian nomor 20, perbaharui kartu atau ATM kadaluarsa. Sekali berapa tahun? 5? Enggak lah, 20 tahun kayaknya, atau 10 tahun. Kadaluarsa nggak bisa pakai lagi, ngantri kita. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 nggak jauh. Tapi kalau nomor 20 jauh sekali. Mendingan cari makan dulu, balik lagi ke situ. Nah, apalagi ngantri solar, itu lebih parah lagi. Nomor 20 di belakang. Kawan-kawan dah nyampai, dah sholat, dah makan, dia masih nunggu solar. Ya kan? Nanti solar. Nomor berapa itu? Nomor berapa? Nggak tahu tukang solar mana. Nomor berapa? Nggak tahu, tidur. Hai. Nah, kalau di dunia kita ngantri, wajarlah, karena dunia itu hanya sementara. Tapi di akhirat jangan sampai ngantri juga, jangan sampai jauh juga dengan Allah. Bagaimana dekat majelis dengan duduknya Allah, walaupun tidak ada tempat duduk bagi Allah, yaitu dengan keberangkatannya hari Jumat. Bagaimana dia kedekatan duduk dengan Rasulullah, yaitu dengan kebanyakan dia berselawat. Sejalan itu, berangkat cepat-cepat, selawatnya lebih banyak. Babu maja'a fi zina yaumal jum'ah, bab yang diriwayatkan tentang berhias, berdandan pada hari Jumat. Nah, bagaimana dandanan seseorang muslim, bagaimana dandan seorang umat Nabi pada hari Jumat, karena itu adalah hari terbesar, lebih besar daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, وبه قال حدثنا حرب بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن محمد بن يحيى بن حبان عن سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara, bersabda di atas mimbar pada hari Jumat, ma'ala ahadikum, ma'ala ahadikum, apa sih beban di atas salah seorang kalian? Maksudnya apa beratnya? Apa beratnya bagi salah seorang kalian? Apa salahnya bagi salah seorang kalian? Lawistaro, jikalau dia membeli thawbaini liyaumil jumu'ah, 2 lembar pakaian untuk hari Jumat, siwa saubimihna, selain pakaian hariannya, selain pakaian hariannya. Ya, sangat mengecewakan gitu. Bagaimana sangat mengecewakannya? Coba antum pikirkan ya, hati nurani. Anaknya menikah, maka keluarga pakai baju seragam, sampai bayi usia 3 tahun dikasih baju yang sama warnanya, pakai batik juga tuh bayi. Nah, bapak-bapaknya lain baju setelannya, baju yang miskin baju aja sama, celana beda-beda. Tapi yang kaya tuh baju sama, celana sama. Pokoknya yang baju sama itu pasti keluarga. Kita tahu mau pamit di mana. Nah, tapi kalau abang kita susah mau pamit di mana. Siapa tuh rumahnya nih? Nah, tahu kita. Tapi mereka itu mesti sama pakaiannya ke kenduri. Itu untuk kenduri 1 hari, dia bisa samakan pakaian 1 keluarga. Bahkan ipar-iparnya pun ikut, yang kecil-kecil ikut.
Tapi untuk hari Jumat baju kantor dia bawa. Nggak ada baju Jumatnya. Mana kepala dia itu? Hah? Untuk olahraga ada pakaian olahraga dia. Bahkan serasi. Harga yang mahal pun dia beli. Itu sepeda. Sepeda hari Ahad tuh. Berapa harga sepeda Bapak? 50 juta. 20 juta. Sepeda itu 1,5 juta. 400.000. Beda sepedanya nih 20 juta. Kemudian ada helmnya, ada sepatunya, ada sarung tangannya, ada pembalut betisnya, ada penutup lututnya, ada tabung airnya, lengkap tuh. Itu untuk hari Ahad bersepeda. Pas hari Jumat pakai baju kaos dia. Nah, kaos, baju asalan, celana asalan, bau asalan juga. Itu kalau orang seperti itu, tobatnya itu di apa nih ya? Nggak tahu lah kita. Ceramain, kasih arahan. Kenapa kamu tidak mengindahkan hari yang Nabi besarkan? Kenapa kamu tidak memberikan penghormatan untuk hari yang agung? Apa salahnya bagi kalian? Apakah kalian akan bangkrut kalau sampai mengeluarkan uang beli 2 pakaian khusus untuk hari Jumat? Nah, khusus untuk hari Jumat. Asal keluar hari Jumat tuh keluar baju itu, Masya Allah. Bagus sekali. Keluar jubahnya. Berapa semeter? Kalau untuk hari Jumat berapa? Yang harga 200 lah. Satu jubah 500, pajahit 100, 600 untuk hari Jumat. Terlalu mahal. 80.000 pun dah cukup. 80.000, 100.000. Jubah wisuda hari Jumat. Mana perlengkapan antum, persiapannya lebih untuk mau wisuda atau mau hari Jumat? Itu tadi. Wisuda lumayan sih, masih agama kan, tapi tetap tidak bisa mengalahkan hari Jumat. Bagaimana persiapan antum untuk pergi salat Id? Jam tangan belum beli lagi. Besok mau lebaran nih, malam nih mau cari jam tangan. Itu sampai kalau di Payakumbuh jam 12 malam, jam 1 malam itu di pasar Payakumbuh itu masih buka jual sepatu. 1 malam. Jam 2 malam masih buka. Nah, itu hobinya orang Payakumbuh tuh belanja tuh malam lebaran. Semua nggak ada beli malam tuh. Itu untuk Idul Fitri. Sekarang untuk hari Jumat, asalan baju aja, entah baju apa dia pakai. Ke sawah kalau ada mungkin pakai dia ke sawah. Itu namanya tidak menghargai. Khair, perlu dicamkan itu, camkan. Untuk hari Jumat mesti yang lebih baik, sampai dari dalamnya yang paling baik. Kolor yang terbagus mana ya? Hadis. Wabillahi hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Syekhun Nala an Abdul Hamid bin Ja'far an Muhammad bin Yahya bin Habban an Yusuf bin Abdullah bin Salam an Abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalik. Naam. Wabillahi hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Amr bin Abi Salamah an Zuhair an Hisham bin Urwa an Abihi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa yaumul jum'ah. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba, menyampaikan khutbah, an-nasa, kepada manusia, artinya sahabat-sahabat Nabi, yaumul jumu'ati, pada hari Jumat.
Fara'a, maka melihat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihim, di atas mereka sahabat, siaban nimar. Siaban nimar artinya pakaian-pakaian yang dipakai oleh Arab pedusunan. Siaban nimar, pakaian Arab pedusunan. Nabi lihat, oh, ini sembraut ini. Masa kamu hari Jumat pakai pakaian orang Arab dusun? Nggak tahulah kita bayangannya seperti apa. Pokoknya nggak layak sekali lah pakaian itu. Maka bersabda Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadikum, apa salahnya terhadap salah seorang kalian? Apa beratnya terhadap salah seorang kalian? In wajada sa'atan, jika dia punya kemampuan, pasti punya. Karena dia datang salat Jumat itu pakai mobil, dia datang salat Jumat pakai motor, dia datang bawa handphone mahal, dia datang pakai jam tangan mahal, dia beli batu cincin mahal. Masa dia tidak bisa siapkan pakaian untuk salat Jumat? Ayyattakhidha, bahwa dia mengambil saubaini li jumu'atihi, 2 lembar pakaian untuk salat Jumatnya, bukan 2 lembar pakaian hari-hariannya. Siwa, selain saubai, 2 lembar pakaian mihnati, hariannya. Kalau disebut siwa di situ apa maksudnya? Apa maksud siwa? Selain. Apa maksudnya? Bisa maknanya selain harganya. Nah, hari-hari biasa harga-harga 250.000 Haramain. Kalau hari Jumat jangan. Nah, lebih dikit. Mungkin di segi pemakaiannya, hari-hari biasa nggak dipakai baju itu, yang hari Jumat saja dipakai. Pas hari Jumat baru pakai. Kalau nggak hari Jumat nggak pakai, gantung. Sehingga sebulan nggak pernah cuci, karena pakaiannya setiap hari Jumat saja. Masukkan dalam plastik itu. Kayak jas. Kalau jas kalau dihanger pakai bungkus kan? Nah, dia dibungkus juga. Jadi apa salahnya, apa beratnya bagi kalian kalau punya kemampuan, punya 2 lembar pakaian untuk Jumat. Nah, 2 lembar ini apa maksudnya? 2 lembar itu bisa saja sarung sama baju. Nah, itu yang kokoan, baju koko, suka koko, kurta itu baju sama celana. Nah, kalau orang jubahan, gamis sama jubah, atau gamis sama sorban. Nah, pokoknya 2 lembar. Apalagi kalau punya kemampuan lagi semuanya itu. Selendangnya yang bagus. Itu yang batik itu. Itu berapa sen beli? 100 di mana? Oh, online. Tebal, berat, ringan? Nggak terlalu berat. Ya. Khair. Berarti sorban Jumatnya 100, sorban hariannya 75. Yang gambar sendal itu untuk harian. Nah, tapi kalau untuk Jumat beda. Nah, pecinya untuk Jumat beda lagi. Sorbannya hari Jumat beda lagi. Pokoknya untuk hari Jumat itu beda semuanya dah. Putih luar dalam. Alhamdulillah. Sampai sarung putih itu untuk Jumat. Hari lain nggak pakai dia. Bahkan sampai sepatunya putih untuk Jumat. Masya Allah. Itu yang namanya beda. Ketika kita menghargai syiar Allah, Allah baru memberikan penghargaan kepada kita.
Mana mungkin kita hargai seseorang kalau dia tidak menghargai rumah kita, kalau dia tidak menghargai aturan kita. Allah begitu juga. Bagaimana mungkin Allah menghargai seseorang, menghargai syiar-syiar Allah? Jadi sebutkan hari Jumat adalah hari terbesar bagi Allah daripada Idul Fitri, Idul Adha. Tapi tetap aja dia sembraut datang sholat Jumat. Sembraut sebagai khatib, baju pendek lagi, batik pula, celana nggak ada sarung, imamin sholat lagi. Sampai kita di Medan ini, dia imamin sholat. Hadis. وإن قال حدثنا سهل بن أبي سهل وحوثرة ابن محمد قال حدثنا يحيى بن سعد القطان عن ابن عجلان عن سعيد بن المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Man ightasala yaumal jumu'ah, siapa saja yang mandi hari Jumat, fa ahsana ghuslahu, maka dia baguskan mandinya. Mandi Jumat juga harus dibaguskan, beda sama mandi-mandi yang lain. Mandi yang lain, mandi harian mungkin siram, pakai sampo, pakai sabun, gosok gigi, selesai. Tapi kalau mandi Jumat tidak, bersihkan, kata Nabi. Nah, ini digosok pakai tangan. Ini namanya barojim, dibersihkan, lipatan tangan, leher, ketiak dicabut, tai pusar tu dibersihkan, masukkan sabun tu. Nah, kemudian betis, tumit digosok, gosok semuanya, kuku diasamin, tapi jangan ambil asam tetangga. Pakai sunlight aja, kasih sunlight gosok. Telinga dibor, bersihkan dalamnya. Kemudian dibalik telinga, dalam telinga. Pokoknya beda. Ahsana ghusla wa tatahhara, dan dia membersihkan diri. Bersihkan diri mana di sini adalah berwudu. Fa ahsana tuhurahu, dan dia membaguskan bersucinya. Kumur-kumur betul-betul sampai ke gor-gor, istinsak sampai ke pangkal hidung, sehingga tidak ada lendir-lendir hidung. Dan berwudu, mencuci muka, semua perkara sunnah diamalkan dalam berwudu. Wala bisa min ahsani thiyabi, dan dia pakai dari yang terbagus pakaiannya. Kita tidak minta untuk memakai pakaian yang terbagus. Cari mana ya pakaian terbagus. Oh, ternyata merek baru lagi. Itu satu gamisnya itu 700.000. Saya pakai ini yang untuk Jumat nih. Kan itu. Bukan memaksakan diri, nggak ada 700.000. Tapi yang dia pakai adalah dari semua yang dia punya itu mana yang paling bagus. Nah, ini ada Haramain tahun lalu, ini ada Haramain yang tahun sekarang, ini ada Tuba, Masya Allah. Ini ada Walls lagi, Walls itu bukan es krim. Mana yang paling baru dia punya? Nah, itu dipakai. Ahsana siyabi, Nabi kita katakan ahsana siyaban. Kalau dikatakan dia pakai yang terbaik pakaian, tentu yang mahal. Ada yang kebeli, ada yang enggak kebeli. Nabi katakan ahsana siyabi, yang paling bagus yang dia punya yang mana? Wa massa, dia sentuh ma kataballahu lahu, apa yang Allah takdirkan untuknya. Apa yang Allah takdirkan untuknya, min tibi ahli, dari wangi-wangian keluarganya. Itu juga apa yang ditakdirkan oleh Allah yang kita punya, itu yang kita pakai. Tidak mesti memaksakan diri beri baju Haramain, vakum mesti Haramain. Haramain masih ketinggalan itu, yang lebih mahal lagi Ud. Nah, yang 1 milinya bisa 500.000. Nah, 10 mili 5 juta.
Oh, sama beli yang itu juga. Nabi katakan enggak perlu. Yang perlu maka taballahu lah, yang Allah takdirkan milik kamu dari parfum keluargamu di rumah. Nah, di rumah ada minyak wangi yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 100.000. Nah, pakai yang 100.000. Nggak ada yang 100.000, baru yang 20.000. Nggak ada yang 20.000, yang 5.000 pun boleh. Nah, maka taballahu min tibi ahli. Selesai semuanya, mandi udah bersih, bersuci sudah, pakai pakaian bagus, pakai minyak wangi. Summa atal jumu'ah, kemudian dia datang salat Jumat. Walam yalwu, dan dia tidak buat sia-sia. Walam yufarriq bainasnain, dan dia tidak memisahkan antara dua orang. Dua orang yang sedang duduk rapat, dia minta duduk pula di situ, suruh bergeser, tidak. Dia cari tempat yang kosong saja. Ghufira lahu, maka diampuni baginya seseorang ma bainahu, dosa, artinya dosa kecil sesuai dengan hadis yang kita baca sebelumnya. Bainahu, antaranya seseorang dan diantara Jumat berikutnya. Ternyata bukan pengampunan dosa untuk yang lalu, tapi pengampunan dosa untuk yang akan datang. Coba bayangkan, kalau pengampunan dosa untuk yang telah lalu, itu justru merugikan umat. Kenapa? Kalau dia meninggal hari Ahad bagaimana? Hah? Kalau dia meninggalnya hari Ahad bagaimana? Kan udah lewat Jumat. Jumat ini menghapuskan dosa yang telah lalu. Dia meninggal hari Ahad, kan rugi dia. Tapi Jumat ini bukan ngapusin dosa yang telah lalu, tapi dosa Jumat yang ke depan. Nah, kan enak. Dengan Jumat yang dia lakukan, meninggal di hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu misalnya, maka dia sudah bebas dari dosa kecil karena Jumat yang kemarin. Nah, di situ anugerah Allah Subhanahu wa taala. Fadilah Jumat bukan ngampunin dosa yang telah lalu, karena yang terlalu tidak terlalu menjanjikan. Tapi yang menjanjikan itu adalah Jumat itu mampu mengampunkan dosa yang akan datang. Sehingga kalau dia bagus Jumatnya, Jumat kemarin, kapan saja dia meninggal sebelum hari Jumat depan, dia sudah dapat jaminan pengampunan dari dosa-dosa kecil. Hadis. وقال حدثنا عمر بن خالد الواسطي قال حدثنا علي بن غراب عن صالح بن ابي الاخضر عن زهري عن عبيد بن سباق عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna hadza yaumu 'aidin, sesungguhnya ini adalah hari lebaran. Sesungguhnya ini hari raya, sesungguhnya ini hari Jumat adalah hari lebaran. Ja'alahullahu lil muslimin, menjadikan akannya hari Jumat oleh Allah bagi orang-orang Islam. Menjadikan akannya Jumat oleh Allah bagi kaum muslimin. Faman ja'a ilal jumu'ati falyuktasil, maka siapa saja yang datang untuk salat Jumat maka hendaklah dia mandi. Wa in kana tibun, jika adalah wangi-wangian, falyamassamin, hendaklah dia menyentuh darinya wangi-wangian. Wa alaikum bisiwak, hendaklah kalian selalu bersiwak, gosok gigi. Babu majah fi waqtil jumu'ah, bab tentang waktu salat Jumat. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي عن سالم بن سعد السيدي رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نكيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه. Nah, ini yang tidak bisa kita amalkan. Dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an beliau mengatakan, ma kunna, tidak adalah kami, nakilu, kami tidur kailulah, wala natagadda, dan kami tidak sarapan kecuali setelah Jumat. Susah itu, enggak sarapan, mana itu, enggak tidur, berat memang.
Tapi kita tetap usahakan tidur, bukan karena kita melanggar hadis Nabi, tidak. Tapi kita tidak mampu, kalau nggak tidur bakalan tidak bisa Jumat. Kalau ngantuk saja khutbah itu lumayan itu. Yang sempat nanti ketika mau sholat, nah itu masih mengantuk. Kenapa nggak tidur dari pagi? Nah, i'tikaf di masjid 2 jam saja i'tikaf. Oh, Masya Allah, datang mengantuk. Caranya mudah kayaknya. Bawa bantal, mandi lepas subuh pagi Jumat, lalu i'tikaf. Pas i'tikaf ngantuk kita tidur. Nah, lepas tidur mandi lagi, wuduk lagi. Jam 11 bangun dan Jumatan. Nah, itu mungkin bisa kita amalkan di masjid kita masing-masing. Bagi masjidnya dekat rumah kan lebih nyaman lagi. Nah, bisa berangkat pagi-pagi. Tapi kalau dikatakan dari pagi dia duduk i'tikaf mengaji, duduk i'tikaf mengaji, pas khutbah apa yang terjadi kira itu? Dia putar semuanya, sekelilingnya ini, semuanya ada diputar-putar. Nah, nanti asbabnya wuduknya batal, kemudian sholatnya terganggu. Ini yang mengkhawatirkan. Jadi bukan kita nggak mau mengamalkan hadis ini, tapi merasa belum mampu, tapi merasa berat hati juga sih, karena kita selama ini tidur kailula, kemudian sarapan sebelum Jumat. Nabi katakan kami enggak, kan beda kita sama Nabi itu. Tapi kami mau juga begitu, tapi enggak mampu. Doakanlah supaya kami mampu. Nah, mohon maaf karena kami tidak mampu. Khair, hadis. وبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. Kunna, kata Sayyidina Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, seorang sahabat yang terkenal pelari kencang, bisa mengalahkan kuda. Kunna adalah kami, nusalli kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salat Jumat, summa narji'u, kemudian kami kembali. Fala nara, maka kami tidak melihat, lil hitan, bagi dinding, fai'an, akan bayangan, nastazillu bih, yang kami bisa bernaung dengannya. Jadi selesai salat Jumat itu belum ada bayangan. Bayangan sudah ada, tapi bayangan dinding itu belum bisa digunakan untuk bernaung ketika berjalan. Artinya naungannya, bayangnya masih pendek. Bagaimana tidak pendek? Karena masuknya waktu Jumat ketika baru muncul sedikit bayangan. Kemudian sampaikan khutbah dan salat Jumat, pas keluar pasti bayangannya belum cukup untuk berlindung ketika berjalan. Nah, hadis. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمر بن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, diriwayatkan daripada ayah saya, kemudian daripada ayahnya beliau, ayah beliau dari kakeknya lagi. Nah, siapa beliau? Yaitu Sa'ad, muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu, sesungguhnya, Abdurrahman bin Sa'ad, Sa'ad bin Ammar bin Sa'ad, berarti Ammar bin Sa'ad. Ammar bin Sa'ad muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau, karena ada ia yu'adzinu, mengumandangkan azan pada hari Jumat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-mai'u misla syirab, apabila adalah bayangan seperti tali sendal. Bayangan seperti tali sendal, artinya masih pendek.
Ya samalah waktu Jumat dan waktu zuhur, yaitu ketika bayangan sudah keluar sedikit sepanjang tali sendal, yaitu bayangan zawal, bayangan tergelincir matahari. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نجمع ثم نرجع فنكيل. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, kunna nujammi'u, adalah kami dulu kami melakukan salat Jumat, summa narji'u, kemudian kami kembali, setelah kembali fanakilu, baru kami tidur kailulah. Jadi sunnah tidur setelah salat Jumat, sebelum makan atau setelah makan. Bagusnya setelah makan lah, karena sahabat juga tidak makan sebelum Jumat. Nanti pulang Jumat makan dulu, kemudian baru tidur kailulah. Satu judul lagi, Maja'a fil khutbati yaumal jumu'ah, hadis yang diriwayatkan tentang khutbah hari Jumat. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, menyampaikan khutbataini, dua kali khutbah. Nah, itu poin pertamanya, yaitu dua kali khutbah. Yajlisu bainahuma, Nabi duduk antara dua khutbah. Zada Imam Bishr wa huwa qa'im, dan dianya Nabi khutbah sambil berdiri. Nah, jadi ada beberapa syarat yang kita pelajari kemarin dan kita fikih. Alhamdulillah materi kita sejalan, fikih dengan hadis. Tadi malam, tadi pagi kita bahas fikih, bagaimana dengan syarat-syarat khutbah. Di sini kita jumpa hadisnya, mana dua khutbah, kemudian duduk antara dua khutbah, kemudian khutbah disampaikan dalam keadaan berdiri. Naam. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه إمامة سوداء. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amr ibn Huraits radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, menyampaikan khutbah di atas mimbar. Ini poin berikutnya lagi. Sunnah khutbah itu di atas tempat yang tinggi. Sunnah khutbah itu di atas mimbar, bukan podium. Podium itu bukan tempat yang tinggi, itu tempat yang berpagar. Nah, kenapa dipagar? Karena khatibnya gemetaran, maka dipagar tempatnya. Tapi khatib yang gentleman itu adalah khatib yang berani menampakkan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, itu adanya di atas mimbar. Nah, Masya Allah, atas mimbar. Apalagi mimbarnya tinggi. Nah, nampak semuanya. Nah, itu kan bagus. Soundnya bagus. Kalau soundnya nggak bagus, capek kita. Kalau soundnya bagus, mudah kita ngomong. Yakhtubu alal mimbar, jangan di atas podium. Nah, podiumnya kayak podium negara lagi, kecil gini aja, ramping. Itu kan khutbah nama itu pidato. Pidato kenegaraan, sambutan wali kota, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau Jumat, jangan kamu bawa-bawa mimbar-mimbar kantormu ke masjid. Masjid dia punya tradisi, bukan tradisi sih, punya ketentuan sendiri, yaitu mimbar bertangga kebuka ke depan. Nah,
Kemudian khatib itu pakai sorban. Nah, Nabi waktu itu pakai sorban. Sorban apa yang Nabi pakai? Sauda, imamatun sauda, sorban berwarna hitam. Sorban berwarna hitam. Nah, hadis. وبه قال حدثنا محمد بن بشر ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمورة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu, menyampaikan khutbah qaiman, keadaan beliau berdiri. Ghaira, kecuali annahu, sesungguhnya beliau, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqudu, duduk qa'datan, satu kali duduk. Jadi Nabi duduk sekali duduk, bukan dua kali. Summa yakumu, kemudian Nabi berdiri kembali melanjutkan khutbahnya. Hadis. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وقال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. Kana Nabiyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, menyampaikan khutbah, hakada Nabi berdiri. Summa yajlisu, kemudian Nabi duduk. Summa yakumu, kemudian Nabi berdiri lagi. Fayaqra'u ayat, lalu Nabi membaca ayat. Nah, ini menunjukkan bahasanya ayat itu ada pada salah satu dua khutbah. Boleh dibaca pada dua khutbah. Terbaik pada khutbah pertama, boleh pada khutbah kedua. Di sini ditunjukkan dalam hadis ini Nabi berdiri lalu baca ayat. Berarti Nabi baca ayat pada khutbah kedua. Wa yazkurullah, dan Nabi mengingat Allah Azza wa Jal. Wa kanat khutbatu qasdan wa salatuhu qasdan, adalah khutbahnya Nabi sederhana, solatnya Nabi juga sederhana. Alhamdulillah sederhana. Rata-rata khutbah sekarang tidaklah begitu panjang, paling lama setengah jam. Nah, paling lama setengah jam, itu pun sudah dengan duduknya dan dua khutbahnya. Hadis. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمر بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس. Diriwayatkan daripada kakek beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ya Nabi, idza khataba, apabila Nabi khutbah, fil harbi, di dalam perperangan, khataba ala qausin, Nabi khutbah di atas busur panah. Kalau Nabi khutbah Jumatnya di medan perang, khutbah Jumat di medan perang, kok bisa ada Jumat di medan perang? Kan nggak boleh Jumat di medan perang. Nanti bukan khutbah Jumat ini, nanti khutbah biasa atau tausiah lah, atau memotivasi umat untuk berjihad. Karena di medan perang, medan perang kan nggak ada tempat Jumat, nggak sah Jumat. Jadi khutbah yang dimasukkan adalah membakar semangat juang para mujahid. Nabi khutbah menggunakan busur panah. Jadi busur panah di tangan kiri Nabi. Maka cocok di sini panahnya orang tuh pulau Mentawai, cocok tuh, tinggi. Kanan tuh ini. Kemudian wa idza khataba fil jumu'ah, apabila Nabi khutbah pada hari Jumat, khataba alal asa, khataba ala asa, Nabi khutbah menggunakan tongkat. Ini tongkat ada di mimbar tuh, tapi khatib liatin aja. Pak Khatib, pakailah, kamu pegang pakai tangan kiri. Nah, mik pakai tangan kanan, baru khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tidur nih sampai penting saya menyampaikan sesuatu.
Pernah kejadian hari itu di Putri 7 di Batam. Pakai tongkat, pakai mic. Dia punya konsep. Akhirnya apa? Mic dipegang, tongkat di sini, sandarin begitu. Bingung apa tuh? Mau bayang lagi jatuh tongkat, kena kepala orang di bawah. Pakai konsep. Ini tongkat di sini. Mau ditusukkan nggak ada. Mimbarnya itu nggak ada tempat tongkat di situ. Nggak bisa diletakkan. Karena diserahkan oleh seorang Bilal. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Baru penyerahan tongkat. Dan ayat dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mesti berdiri itu. Nanti Bilalnya bilang, idza sa'idal khatibul mimbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Nah itu naik khatib atas. Dikasih, kalau dikasih nggak bisa diletakkan lagi. Nah ini mic-nya nggak ada, pegang. Pas itu tongkat lagi, konsep lagi. Apa terbangin angin tuh? Gelap semuanya berita, dunia dalam gelap. Nggak tahu lagi mau nyampaikan apa. Maka khutbah itu nggak pakai konsep. Nah, khair. Jadi para khatib pegang tongkatmu. Khutbah itu pegang tongkat. Tapi kalau khutbahnya di medan perang, pakai busur boleh, pakai anak panah boleh, pakai tombak lebih seram lagi. Tapi kalau dalam khutbah Jumat itu cukup pakai tongkat. Kalau nggak ada tongkat boleh senjata yang lain. Tangkai sapu pun boleh, tapi buang sapunya. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Abi Ghaniyah an al-Amash an Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu su'ila akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman aw qa'idan. Naam. Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah ditanya, annahu su'il. Apa pertanyaan yang disampaikan pada Sayyidina Abdullah? Menurut ulama hadis kalau disebut Abdullah itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Akana Rasulullah, adakah Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtubu menyampaikan khutbah qa'iman au qa'idan, berdiri atau duduk? Nabi menyampaikan khutbahnya berdiri atau duduk? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kamu enggak baca ayatnya? Kok ada pertanyaan begitu? Kamu enggak baca ayat? Wa taraku qa'ima. Itu mana itu? Mereka meninggalkan kamu dalam keadaan kamu berdiri. Mana kejadiannya? Ketika sholat Jumat dilakukan di Madinah, kemudian datang rombongan perang dari petempur, bawa harta ghanimah. Ketika datang harta ghanimah, sahabat menangani, rombongan datang harta ghanimah banyak dia. Keluar mereka, Nabi khutbah di atas mimbar. Mereka keluar lihat rombongan datang tuh, dia banyak bawa harta. Wataraku qa'ima, mereka biarkan kamu berdiri. Hanya beberapa orang yang duduk di situ. Nah, ketika hadis ini diriwayatkan, ditanya oleh tabi'in, apakah Tuhan termasuk yang duduk atau yang berdiri? Oh, saya termasuk yang berdiri waktu itu. Ikut meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari hadis itu bisa kita pahami bahasanya khutbah itu berdiri, bukan duduk. Qala Abu Abdullah gharib. Itu hadisnya gharib. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali Ibnu Abi Syaibah saja. Hanya Imam Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan hadis tersebut. Walaupun hadisnya gharib, tapi semakna dengan hadis sahih, maka dia tidak bisa didhaifkan. Itu hanya pendukung untuk hadis yang lain. 6.
وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. Sesungguhnya yang kedua salam ketika nyampai di depan, Assalamualaikum. Yang ketiga salam ketika sudah naik mimbar. Jadi sudah naik mimbar, yang pertama kita ucapkan adalah salam. Setelah salam baru duduk, jangan langsung sambung. Bikin kacau nanti khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mazin dari sini nih. Dia alhamdulillah katanya. Belum. Kena kode dia. Akhirnya katakan nggak boleh lagi khutbah. Kata siapa pengurus masjid? Karena lupa khatibnya. Ya. Ada pertanyaan tentang kenapa Nabi mengamalkan pahala selanjutnya dengan hewan dan kenapa tidak menakar. Yang kedua, bagaimana masalah tentang kenapa masyarakat yang menjelaskan kalau tidak sholat Jumat 3 kali keluar dari Islam. Kenapa Nabi menyamakan pahala sholat Jumat dengan hewan? Sejak kapan Nabi menyerupakan sholat Jumat dengan hewan? Pahala itu. Hah? Pahala itu Kayak sapi pahalanya. Yang betul-betul aja nih. Coba baca hadisnya. Pahalanya seperti mendapatkan sapi. Enggak. Pahalanya seperti berkorban. Nah, pahalanya sama dengan berkorban seekor onta, berkorban seekor sapi. Berarti Nabi menyamakan pahala dengan korban, bukan dengan hewan. Nah, kenapa disamakan dengan korban? Karena pergi Jumat itu adalah pengorbanan. Disamakan dengan korban. Nah, pergi Jumat itu pengorbanan itu. Berangkat lebih pagi itu lebih berkorban lagi. Semakin pagi semakin banyak korbannya. Semakin lambat semakin kurang korbannya. Kurang korban kurang paham. Maka dia nggak paham. Kenapa nggak paham? Dia datang setelah khatib naik mimbar. Nggak ngerti dia. Tapi kalau mau mengerti, pagi-pagi duduk pakai baju putih, berwuduk secara sempurna, lengkapi hal-halnya, duduk dengarkan khatib, baru mengerti bagaimana pentingnya hari Jumat. Yang kedua, orang tidak Jumat 3 kali sama dengan keluar dari Islam. Allah, itu ada hadisnya saya rasa, tapi nggak ingat. Bukan pendapat itu, bukan pendapat masyarakat. Itu benar-benar ada hadisnya. Tapi yang nggak salah ingat, orang yang tidak pergi salat Jumat berturut-turut selama 3 kali, Allah akan tutup hatinya. Ya, Allah tutup hatinya. Ya sama dengan orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu kan sifat orang kafir. Jadi nggak salah juga kalau dikatakan nggak Jumat 3 kali sama dengan orang kafir. Sama mananya? Sama karena hatinya sama-sama ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak Jumat 3 kali karena tanpa uzur. Tapi kalau uzur enggak ada masalah. Kabair tentang zina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin wa sabata. Telah tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yazni zani, tidak berzina oleh orang yang berzina, tidak berzina oleh orang berzina hina yazni, ketika dia berzina dia beriman. Maksudnya apa? Orang berzina ketika dia zina imannya dilepas dari badannya, tercopot dari badannya, dia iman itu ada di kepalanya, artinya di atas kepalanya kayak awan, keluar imannya. Wala yasriku sariku hina yasriku, tidaklah mencuri oleh orang mencuri ketika dia mencuri dia beriman. Ada pencuri dia sedang mencuri itu dia tidak punya iman. Wala yasrabul khamra, dan tidak meminum ia seseorang akan khamar hina yasrabuha, ketika dia meminumnya wa huwa mu'min, dia beriman. Kalaulah masih ada imannya, dia tidak akan mau meminum minuman yang mematikan itu, mematikan keimanannya, mematikan semangat ibadahnya, dan mematikan sel-sel badannya, dan mematikan akalnya. Hanya orang gila yang rela kehilangan akal. Orang gila aja hilang akalnya dengan sendirinya. Bagaimana orang susah kalau sampai ada keluarganya yang gila, pasti diobati. Tapi ternyata ada orang lebih gila. Apa itu? Dia sengaja menghilangkan akalnya sendiri padahal dia punya akal. Itu lebih gila daripada orang gila. Nah, kata Imam Ali, kalaulah tidak Islam, kalau bukan Islam melarang minum khamar, kalau Islam tidak melarang minum khamar, saya enggak akan minum khamar. Kata Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena akal itulah yang membedakan kita dengan hewan. Lalu kenapa kita mau hilangkan akal dengan minuman? Betul-betul dia tidak waras sekali. Rela menghilangkan akal, ketika akalnya hilang, hilanglah harga dirinya. Ya, ketika mabuk itu diperolok-olok oleh orang. Enak juga dia orang mabuk itu sih. Kita tanya dia, lain lagi jawaban dia. Jalannya itu kayak goyang-goyang gitu, kayak mau jatuh tapi nggak jatuh. Ajak dia di pematang sawah, ajak dia ke pematang sawah, turun naik dia itu, jatuh naik lagi, jatuh naik lagi, jatuh naik lagi, sampai di sungai tendang di situ, mandi segar, baru sadar. Nah, apakah ada orang mau yang sengaja menghinakan dirinya? Tidak ada orang mau menghinakan akalnya, menghinakan dirinya sendiri, kecuali orang hina. Maka gila itu, maka mabuk itu adalah puncak daripada dosa dan kesalahan. Wala yantahibu nahbatan zata syarafin yarfa'un nasa ilaihi absarahum hina yantahibu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang menuduh nahbatan akan satu tuduhan zata syarafin kepada wanita yang punya kemuliaan, yarfa'un nasu ilaihi, mengangkat oleh manusia kepadanya orang menuduh, absarahum, penglihatan mereka, hina yantahibuha, ketika ia menuduhnya, wa huwa mu'min, dia orang beriman. Artinya tidak beriman seseorang yang menuduh wanita baik-baik dengan zina, ketika dia menuduh orang lain terkejut, kenapa dia menuduh wanita itu berzina ya? Padahal wanita itu wanita baik-baik. Nah, orang yang menuduh seperti itu, menuduh wanita yang baik-baik, maka dia tidak beriman ketika melakukan tuduhan tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza zanal abdu, apabila telah berzina oleh hamba, kharaja minhul iman, keluar darinya oleh iman, keluar iman dari badannya. Kalau mati dia itu mati kafir dia. A'udzubillah ya Rabbi. Fakana, maka ada ia iman, kadzillah, seperti bayangan, seperti payung, ala ra'si, atas kepalanya. Nah, iman itu di atas, seperti payung di atas kepalanya, keluar gitu. Summa idza aqla'a, kemudian apabila dia mencabut, dia cabut perkakasnya, raja'a ilaihil iman, kembali kepadanya oleh iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, man zana, siapa saja yang berzina, au syarabal khamra, atau minum khamar, naza'allahu minhul imana, niscaya mencabut oleh Allah darinya seseorang akan imannya. Kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'si, sebagaimana melepas oleh seseorang akan baju gamis dari kepalanya. Coba Ismail, lepasin baju antum dari bawah. Bisa? Lepasin ke bawah, kayak lepasin sarung. Hah? Bisa? Bisa, tapi susah. Saya nggak bisa. Buka semuanya, kemudian keluar baju ini, nah turun ke bawah ke sarung. Nah, bisa kan? Bisa. Tapi kalau lepaskan lewat kepala, bisa? Sangat bisa. Kalau sampai ada perlombaan buka baju, satu lewat bawah, satu lewat kepala, berapa kali bisa dilakukan lewat kepala sebelum lewat bawah selesai? Hah? Nah, 3 kalikah atau 4 kalikah? Maka Nabi umpamakan di sini, ketika orang berzina atau mabuk, sama imannya keluar dari badannya, seperti baju gamis dilepas lewat kepala. Artinya mudah lepasnya, bukan susah, mudah lepasnya. Maka jangan coba-coba memaparkan nafsu kepada ambang zina, takut nanti tidak terkendalikan, dia liar sampai di situ, itu bahaya. Sampai dia liar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadisin nabawi, dalam hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada 3 jenis manusia, la yukallimuhum, tidak akan berbicara dengan mereka oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, tidak memandang ya Allah kepada mereka, wala yuzakkihim, tidak mensucikan ya Allah akan mereka, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Pertama, syekhun zanin, orang tua yang berzina, tua-tua keladi, semakin tua menjadi-jadi. Tuh pernah makan keladi? Kalau muda tuh enak dia, sudah tua tuh gatal di lidah. Tuh tua-tua keladi namanya, orang tua gatal. Syekhun zanin, hari ini masya Allah, dia zinai anak di bawah umur, kakek-kakek gigi aja nggak cukup lagi. Yang kedua, raja yang pembohong. Malikun kadzab, raja yang pembohong. Kamu kan raja, kamu punya kekuasaan, kamu punya kebijakan, nggak perlu bohong-bohong segala. Ini pakai bohong juga. Sudah raja punya kekuasaan, bohong lagi. Bohong itu adalah senjatanya orang-orang lemah. Orang lemah terpaksa bohong dia. Kamu punya kekuasaan, bohong juga. Terlalu itu.
Yang tadi kan terlalu juga tuh. Udah tua masih berzina, laja, pembohong. Kalau bohong nggak ada masalah. Ini kadzdzab, udah sering bohong. Nah, yang ketiga ailun mustakbir, nggak pantas. Orang miskin yang sombong, pantas nggak itu? Kaya sombong lumayan, ada yang disombongin. Ini miskin sombong. Sendal aja jepit, 2 warnanya lagi. Nah, makan Pak? Makan apa itu? Si bungkus Ampera, mana level sama kan Ampera? Lihat sendal kamu tuh 2 warna. Jepit lagi, dapat mana tuh? Diajak makan Ampera, nggak level pula katanya. Ke restoran mau saya ajak, tapi nggak layak pakai sendal gini. Lari ya pelanggan yang lain nanti. Ngomongin dia begitu. Saking sombongnya dia. Lucu kan? Lucu dia. Miskin, baju robek, pakai uncang, bawa asam-asam. Kasih nasi bungkus, nggak mau dia. Nasi kotak semuanya. Nggak level sama kan nasi bungkus. Itu kalau jumpa gitu gorong kali kita. Udah miskin tuh nggak level pula kan nasi bungkus ya. Ajak makan kerupuk kuah, nggak level katanya. Dia spaghetti, pizza hut, itu baru level saya. Kasih dia serabi durian, makanan orang kampung nih. Muka kamu udah parah di kampung nih tadi. Begitu. Tapi dia kalau pakai dasi, lalu sepatu mengkilat, walaupun mobilnya mobil cicilan, tapi kalau diajak makan di Ampera dia nolak, wajar lah. Kita terima aja. Ini baju kagak jelas, celana Itali rapiah ikatnya, kemudian sendal jepit 2 warna lagi, satunya ada disembal dengan paku pula. Diajak makan di Ampera dia nolak, maunya di restoran. Itu mana ya? Orang miskin yang sombong, tidak punya potensi untuk sombong juga, terlalu. Ini 3 hal ini terlalu judul ini. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya katakan, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam indallahi ta'ala, manakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi jawab, anta ja'ala lillahi nadda, bahwa kamu jadikan bagi Allah akan sekutu, tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal dia Allah menciptakan kamu. Faqultu, saya katakan, inna dzalika la'azim, sesungguhnya demikian sungguh terlalu. Sungguh besar itu. Allah ciptakan dia, lalu dia buat Allah tandingan, terlalu. Kemudian saya katakan, kemudian apa lagi? Qala, berkata ia, Rasulullah, antaktula waladaka, kamu bunuh anakmu, bahwa kamu bunuh anakmu khasyata ayyata ama ma'ak, khawatir kalau dia makan bersamamu. Cukuplah 2 anak ini. Yang ketiga ini gugurkan. Susah dia, kita urus dia. Gugur, ngandung lagi, gugur lagi, ngandung lagi, gugur lagi. Satu gugurkan, mati 2 anaknya ini. Kembali modal dia. Kembali modal. Kemudian dah tua-tua keduanya. Keadaan datang lagi, dah tua. Itu membunuh. Kenapa? Takut anaknya makan bersama dia. Nggak tahu, nggak yakin kalau rezeki anak dari Allah. Banyak anak banyak rezeki. Pas kenduri misalnya, bawa semuanya, ya kan? Ntar pulang bawa bungkusan semuanya, kumpulkan. Berapa tuh jumlahnya itu? Bertamu ke rumah keluarga Idul Fitri, bawa semuanya.
Apa kata keluarga tuh, dia kalau sebulan datang nih harus siap-siap, kita banyak amplop nih. Kenapa? Dia banyak anaknya semuanya, 15 anaknya. Insya Allah. Ingat ya, nyampe ke rumah paman, amplop, store ke ayah. Pas bagi aja, firman store, pulkanya ramai. 15 kali 10.000 aja 150, nggak mungkin 10.000. 20.000, 300.000, terus sekali pergi ke rumah keluarga, pergi lagi situ lagi, bawa semuanya deh, banyak anak. Itu. Kemudian apa lagi? Qala antazniya bihalilati jarika, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Itu lebih parah lagi. Berzina dengan istri tetanggamu. Halilati tafsirannya adalah zaujati, istri tetanggamu. Maka Allah turunkan ayat membenarkan demikian. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Ayat ini enggak kita terjemahkan lagi karena sudah ada di 2 ayat sebelumnya, 2 judul sebelumnya itu sudah pernah dikutip juga. Nah, subhanallah bihamdihi subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.